Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bertemu di hari ini. Bagaimana kabar? Saudara, kita bersyukur kita masih ada di hari ini. Dan karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kita mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena kasih setia Tuhan kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Terpujilah Engkau. Sebelum kami masuki dunia kerja kami di hari ini, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau dengar, baca dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Amsal pasalnya yang kedua ya, pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul faedah daripada menuntut hikmat. Saya memberi tema hari ini adalah hikmat lebih berharga daripada permata. Ayat 1, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpang perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dan perempuan yang asing yang licin perkataannya. Ayat 17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanahmu itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian di Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita lihat di ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 dikatakan begini Bapak Ibu, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau,
kepandaian akan menjaga engkau. Demikian ayat 10 dan 11. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, secara umum kata hikmat atau wisdom memiliki arti suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Nah, hikmat adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, mengapa? Jawabannya sebab hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Itu di Amsal 8 ayatnya yang ke-11. Dengan hikmat, orang dimampukan untuk membuat keputusan dengan benar, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, dengan hikmat kita bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Nah, Daud adalah contoh orang yang penuh hikmat. Karena hikmatnya ini, Daud mampu menjadi pemimpin yang benar-benar dikagumi oleh rakyatnya. Seperti ada tertulis di 2 Samuel 14 ayat 17, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menyenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. 2 Samuel 14 ayatnya yang ke-17. Nah, hikmat mulai berkembang di dalam diri Daud sejak ia masih muda. Saat itu ia berada di padang menggembalakan kawanan domba. Disitulah Daud punya kesempatan yang banyak untuk belajar tentang bagaimana harus memimpin, membimbing, dan menuntun domba-dombanya. Di Mazmur 78 ayat 72 dikatakan, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Begitu pula saat melayani di istana Saul. Dengan hikmat yang dimiliki, Daud mampu mengerjakan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sangat baik. Nah, pertanyaannya adalah, dari manakah Daud beroleh hikmat? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hikmat yang dimiliki Daud adalah buah dari persekutuannya yang intim, yang karib dengan Tuhan, dan ketekunannya dalam merenungkan firman Tuhan sepanjang hidupnya. Kalau kita periksa di Mazmur 119 ayat 97 sampai 99, dikatakan begini di ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Demikian di Mazmur 119 ayat 97, 98 dan 99. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini pemazmur hendak mengatakan kepada kita semua bahwa hikmat adalah takut akan Tuhan. Dari Tuhanlah hikmat itu diperoleh. Jadi untuk mendapatkan hikmat itu, pertama-tama
kita harus takut akan Tuhan. Sebab hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Ya, membenci dosa. Ya kan, tidak kompromi dengan dosa. Ya, hidup sesuai dengan aturan dan ketetapan Tuhan. Melakukan apa yang Dia perintahkan, dan kita menjauhkan dari setiap larangan-larangannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan supaya kita harus memiliki hikmat. Sebab hikmat itu lebih berharga daripada permata. Amin. Ya, hikmat itu teramat penting. Karena itu anaknya Daud, Salomo, ketika Tuhan menjumpai dia dan berkata, minta apa yang akan kuberikan kepadamu, dia hanya minta hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Dan karena dia hanya minta hikmat, maka yang lain pun ditambahkan kepadanya. Ini luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus punya hikmat, harus memiliki hikmat. Nah, bagaimana itu? Ya, seperti Daud, ya, dia katakan di Mazmur 119 itu, yaitu betapa ku cintai Tauratmu. Ya, untuk mendapat hikmat tentu kita punya rasa cinta dulu kepada Taurat, ya, kepada firman Tuhan. Aku merenungkan sepanjang hari. Jadi ketika hatinya ada rasa cinta kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, maka dia membaca dan merenungkan. Lalu dikatakan hikmatmu membuat aku lebih bijaksana. Jadi hikmat itu membuat kita lebih, ya kan, lebih bijaksana, kemudian lebih, dikatakan lagi, lebih berakal budi di ayat 99, dan lebih memiliki pengertian, ya kan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari, perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi, jadi lebih berakal budi. Nah, kalau kita lihat di ayat 100, lebih memiliki pengertian, ya. Ya, di ayat 119 ayat 100, ya, dikatakan begini Bapak Ibu, ya. Kita lihat di ayat 100 ya, ayat 100 saya akan bacakan untuk saudara, ya. Dikatakan begini, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Jadi karena dia mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka dia akan tampil lebih apa, dikatakan lebih perintahmu membuat aku lebih bijaksana, ya kan. Kemudian lebih berakal budi, dan yang ketiga lebih memiliki pengertian, ya, lebih mengerti daripada orang-orang tua. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ingin memiliki hikmat, ya baca Alkitab, baca dan baca Alkitab. Amin. Kita penting memiliki hikmat, sebab dengan hikmat kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana tidak, mana yang harus menjadi prioritas, mana yang tidak, ya kan. Nah, mana yang harus kita fokus, mana yang tidak. Jadi harus punya hikmat. Kan orang selalu bilang, ya kamu harus punya hikmat. Nah, itu kan, harus punya hikmat. Karena dengan hikmat kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kiranya dengan membaca dan selalu mendengar firman Tuhan, maka kita akan memiliki hikmat. Amin. Kiranya Bapak Ibu hari ini memiliki hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki hikmat, sebab hikmat itu lebih penting daripada permata. Itu sebabnya kami mau memilikinya, dan dengan memiliki hikmat kami bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana kehendak-Mu, dan sehingga kami akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa hikmat muncul dari seorang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga seperti Daud lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih
mengerti dari orang-orang lain. Terima kasih, berkati kami semua, sahabat Galilea di mana saja mereka berada, dalam tugas kerja hari ini. Kiranya damai sejahtera memerintah atas hidupnya, atas hidup kami semua, atas setiap orang-orang yang melekat dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada